kita sudah tua, kita sudah sakit, kondisi apapun, maka kesabaran akan datang memperkuat keyakinan kita untuk kita saling merawat, saling memahami. Kesabaran itulah yang saling memahami. Karena pernikahan ini bukan perjalanan singkat, dia adalah perjalanan yang cukup panjang sampai di akhirat bila perlu. Yang kedua, hikmah dari kain putih itu, bahwa ketika kalian sudah dipersatukan dalam akad nikah di atas kain putih, maka harapan Allah, harapan agama ini adalah nanti kain putih juga yang akan memisahkan takdir kebersamaan itu. Dalam arti bahwa nanti kain putih yang akan memisahkan kalian. Nah, memisahkan kalian. Ya. Maka oleh karenanya itulah hikmahnya kenapa kedua mempelai hari ini didirikan di atas kain putih itu, karena semua harus dinilai dari kesucian. Dan berbicara tentang kesucian adalah berbicara tentang keberkahan. Dalam kehidupan ini, kalau tidak ada keberkahan dalam hidup kita, maka setinggi apapun aset-aset keduniaan yang kita miliki itu tidak akan datang memberikan ketenangan. Berapapun banyak nilai materi yang kita dapati, tetapi kalau keberkahan dalam hidup tidak ada, maka itu semuanya sia-sia. Karena hanya akan berakhir dengan kekecewaan dan penyesalan. Tetapi kalau keberkahan itu ada, maka apapun yang kita miliki, maka kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Maka untuk itu, untuk mendapatkan itu tidak lain hanya di dalam mempelajari Islam ini secara utuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, orang-orang beriman masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan ini kita harus bersungguh-sungguh memahami ajaran Islam ini secara keseluruhan. Apalagi kita memasuki kehidupan rumah tangga. Karena kehidupan rumah tangga ini segala macam dinamika kita akan rasakan. Tidak ada yang mulus. Karena memang kita ini diciptakan dari masalah. Jadi di dalam rumah tangga itu tidak ada jaminan bahwa semua akan berjalan mulus. Semua akan berjalan mulus. Dalam rumah tangga itu kita akan ditempa dengan berbagai macam tekanan kehidupan, beban kehidupan. Tetapi semua hanya akan bisa mampu dijawab dengan bagaimana keimanan dan kesabaran kita itu. Karena memang kita ini, kehidupan ini tabiatnya hanyalah untuk menjatuhkan kita. Tidak ada manusia di dunia ini yang mulus. Tabiat kehidupan ini adalah hanya untuk menjatuhkan kita. Ketika kita tidak puas dengan ekspektasi apa yang menjadi harapan-harapan dalam hidup kita, maka kita akan kecewa. Tetapi kita tidak bisa kecewa. Kita harus lawan karena memang hidup ini adalah masalah. Tetapi masalah silakan datang walaupun dia banyak. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, punya kesabaran yang membaca dan punya ketajaman mata hati dan hikmah yang kuat, maka kita akan keluar dari masalah itu. Tidak ada orang yang gagal, yang tidak punya masalah. Hidup ini adalah masalah. Pertanyaannya, apakah masalah itu sesuatu yang harus kita benci? Tidak bisa juga kita benci, karena kemuliaan hidup itu bersumber dari masalah. Karena yang namanya cobaan, Allah tidak akan memasukkan kita di dalam surganya sebelum kita dicoba dengan masalah. Maka ketika masalah itu dia hadir, maka butuhkan salah satu cara yang kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah, mengambil usaha untuk bagaimana kita dekat kepadanya, kemudian kita berpikir secara jernih, memohon pertolongannya, dan kita berusaha keluar dari masalah. Dan yang terakhir adalah pernikahan ini bukanlah pernikahan saudara Alwi dan anak saya berdua, tetapi ini mempersatukan keluarga besar. Dan ini tidak mudah, tentu ini membutuhkan pengertian dan pemahaman. Sehingga apabila nanti di suatu saat kemudian ini baru merupakan babak awal, dan selanjutnya kewajiban kedua mempelai adalah bagaimana kalian menjadi sebagai unsur perekat yang mempersatukan kedua belah keluarga ini, lalu kemudian didesain dalam bentuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu
banyak hal, tetapi waktu kita sangat terbatas rasanya. Untuk itu maka pada kesempatan ini saya akhir sampai di sini. Namun sebelumnya saya meminta maaf kepada seluruh hadirin yang hadir bahwa kami meminta maaf sekali atas pelaksanaan pernikahan ini kalau ternyata tidak seperti ekspektasi yang kita harapkan. Karena dalam situasi kondisi corona seperti ini dan sehingga saya merasakan banyak hal yang tidak tertunaikan karena kondisi-kondisi yang sangat singkat. Nah, saya tidak bisa membayangkan sampai kemarin itu saya berani menjalankan undangan nanti sudah jam 1 karena saya baru lihat mereka sudah bisa terbang. Saya senantiasa konsultasi dengan pihak Polres bahwa format dan desain pernikahan itu sedemikian sederhana sekali karena kita berada di dalam hal-hal dalam zona yang tidak nyaman. Oleh karena itu maka dalam zona yang tidak nyaman ini mari kita maksimalkan sampai kemudian kita berusaha untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan. Jadi hanya ada satu pesan saya adalah sabar dan jangan marah. Karena kemarahan itu Rasulullah 3 kali dia sebut jangan marah karena kemarahan itu akan merusakkan situasi. Dan kesabaran kita akan selamat hanya dengan kesabaran dan salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kita, kata Allah, karena hanya itu yang menjamin. Karena kalau kita hanya mau mencari tawaran daripada nilai di mata manusia, sampai kita mati tidak akan kita puas dan kita tidak akan mendapat. Kita akan lelah mencari penilaian yang sempurna dari manusia itu sampai mati kita akan lelah. Dan hidup dalam kepura-puraan yang tidak benar itu kita akan sangat melelahkan. Tapi kita hidup dengan mencari keridhaan Allah itu sederhana dan memberikan ketenangan. Harapan saya mungkin itu yang saya bisa ketenakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.